Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi di channel kita di Sniper FX Community. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung pips dalam forex ya, forex trading. Jadi sebelum kita belajar, saya infoin pada rekan-rekan sekalian di Sniper FX ada grup Telegram. Di situ kita ada grup yang bersifat satu arah ya, dan kita hanya share signal saja, signal gratis. Kalian bisa join dan gunakan lot sesuai dengan balance masing-masing jika kalian ingin pakai signal yang kita berikan, seperti itu. Dan selanjutnya kita ada broker rekomendasi. Kalian juga bisa pakai broker rekomendasi kita, linknya ada di deskripsi juga. Dan ingat, Sniper FX tidak pernah menerima titip dana ya dalam bentuk apapun, atau joki akun juga seperti itu, tidak mentradingkan akun member yang lain. Oke, itu aja info dari kita dari Sniper FX Community. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kita dalam hitungan pips ya. Oke, sekarang kita masuk di chart New Zealand USD ya. Jadi kita asumsikan sekarang kita belajar di pips. Kita lihat di sini ada harganya ya. Ini kita belajar, nah kita katakan sekarang di 0.69500 ya. Kita ambil harga yang ini aja dulu untuk kita belajar. Cara menghitungnya ialah di digit terakhir ini dia dihitung dengan 0,1 pips. Di digit kedua terakhir dia dihitung 1 pips. Di digit 3 terakhir, dia nominal angka ketiga terakhir, dia dihitung 10 pips, seperti itu ya. Jadi hitungannya dimulai dari angka yang terakhir ya, angka yang terakhir dari harga yang ada. Oke, kita langsung saja ya cara menghitungnya. Jadi di sini kan kita belajar dari New Zealand USD ya. Kita ambil asumsi harga dari 69500 ya. Kalau dia naik ke 0.69501, dihitung 0,1 pips ya hitungannya. 1 pips. Oke. Kalau dia turun, begitu juga hitungannya. Dia dihitung 0,1 pips. Kalau ini kita misalnya entry buy. Kita entry buy dari harga 0.69500. Dia naik ke 0.69501. Itu dihitung profit 0,1 pips. Oke, tapi kalau misalnya kita entry sell gitu di harga ini 0.69500 dan dia naik, kita di situ hitung loss ya 0,1 pips, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini, kalau misalnya dia kita hitung yang 1 pips gitu ya, misalnya di 0.69500 naik 0.69510. Oke, ini dihitung 10 pips, dihitung 1 pips ya. Jadi kalau misalnya di sini kita entry buy, oke, kita entry buy di 0.69500 naik 0.69510, dia profit 1 pip. Kalau kita entry buy, kalau kita entry sell, dia di sini kita dihitung loss 1 pip, seperti itu. Jadi itu nanti tinggal dikalikan saja sama lotnya berapa. Oke. Kalau misalnya dia
Kalau misalnya dia 10 pip, itu di digit ketiga ya, di angka ketiga dari terakhir. Jadi di 0.69500 naik ke 0.69600. Ini dia dihitung 10 pips. Oke. Jadi kalau dia naik di sini, dia dihitung 10 pip. Itu hitungannya tentang floating loss dan floating minus. Seperti itu. Jadi baik kita di sini misalnya buy dan harga naik. Jadi dia 69500 ke 69600, dia naik 10 pip. Oke, dan naik 10 pip, di situ kita profit 10 pip. Kalau kita entry sell di 0.69500 dan dia naik ke 69600, kita loss 10 pip. Seperti itu. Oke. Begitu juga dengan hitungannya sampai digit ini. Digit keempat dari belakang. Kalau digit keempat dari belakang, dia di 0.69500 naik ke 0.69, Oke, dihitung 100 pip. Oke, seperti ini. Jadi kalau dia naik, kita buy dari 69500. Oke, sorry. 9.500. Saya ada kesalahan sedikit. 69500 naik ke 0.70500 ya, dihitung 100 pip. Ini dia. Terus misalnya kita ketemu sama nominal yang seperti ini gitu, Bang, ini udah di nominalnya kok cuma 3 di belakang tanda titik ini, seperti itu kan. Itu sama aja hitungannya. Oke, hitungannya sama aja, USD yen Jepang juga seperti itu. Jadi dihitung dari angka terakhir daripada pair yang kita lihat harganya. Jadi contoh di USD yen Jepang ya, USD yen Jepang ini langsung saja dikatakan di 114.800, misalnya turun ke 114.799 lah kita katakan. Ini hitung 0,1 pips. Oke. Di 114.800 turun ke 114.790 ya. Hitung 1 pips ya, 1 pips. Oke. Ini kalau di 114.800 tadi turun ke 114.700.
Ini dihitung 10 pip ya. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kita buy di 114.800, dia turun ke 114.799. Kita di sini loss ya, loss 0,1 pips. Kalau misalnya kita buy 114.800, dia kalau kita misalnya sell ya, tadi udah buy. Kita sekarang sell dan dia turun di 114.799, kita profit 0,1 pip. Seperti itu. Jadi kalau dia di 114.800 kita buy, turun dia 114.790, kita loss di situ 1 pips. Kalau kita di 114.800 kita sell, oke. Di sini kita profit kalau harganya turun ke 114.790, kita profit 1 pip. Seperti itu. Jadi kalau di 114.800 kita buy dan dia turun ke 114.700, kita di situ loss 10 pip. Dan kalau kita misalnya sell, kita entry posisi sell di harga 114.800, turun dia di 114.700, kita profit 10 pips. Seperti itu. Oke. Jadi ini sedikit tentang hitungan tipsnya. Dan ini yang terakhir, kalau misalnya kita entry di 114, semakin dia mengarah ke kiri harganya, itu hitungan tipsnya bertambah seperti itu. Jadi dia naik sekitar 10 kali lipat ya. Jadi di 0,1 bergeser harganya, selisihnya naik, nominalnya naik 1 atau turun 1, dia dihitung 1 pip gitu dari digit yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita entry di 800 dan dia turun ke 113.800, ini dihitung 100 pip. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini juga contohnya lagi ya, di 114.800 turun ke 104.0 ini dihitung 1000 pips. Jadi kalau di sini buy 114.800 turun ke 113.800, di situ kita profit 100 pip. Kita buy di 114.800 turun ke 113.800, itu dihitung loss 100 pip. Jadi kalau di sini ini jarak yang lumayan jauh ya, 114.800 turun ke 104.800, itu dihitung 1000 pips gitu. Jadi kalau buy di sini dia profit 1000 pips, kalau dia sell dia profit 1000 pips. Misalnya dia buy di sini di sini buy dia turun 114.800, dia loss 1000 pips. Kalau dia sell dia turun, dia profit 1000 pips ya gitu. Jadi kalau harganya naik, mengikuti ini aja, nominal dari yang terakhir hitungannya ya. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam menghitung pips seperti itu. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen jika kalian ingin topik pembahasan yang lainnya seperti itu. Jadi ini buat para pemula yang mungkin belum tahu tentang hitungan pips, semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.